Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Afisena Nasution. Saya mahasiswi PGSD Universitas Samudra Langsa. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia, dan saya mengambil judul Konsep Dasar Menulis. Nah, video ini saya buat sebagai tugas akhir atau tugas yang diberikan oleh Ibu Juliati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar menulis. Nah, menulis adalah kegiatan atau aktivitas penuangan ide atau gagasan dalam bentuk simbol angka dan huruf secara sistematis agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, yang kedua itu ada tujuan menulis. Tujuan menulis secara umum ialah menyalin, menyatat, memindahkan kata-kata, mengerjakan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan dari sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa yang baik. Yang ketiga, ada jenis-jenis menulis. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Dua sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu sendiri. Jenis-jenis menulis yang pertama itu adalah eksposisi. Eksposisi atau pemaparan yaitu suatu karangan yang dibuat secara terperinci. Nah, di dalam eksposisi itu terdapat informasi yang sangat lengkap dan akurat mengenai suatu fakta yang dikemukakan. Contohnya seperti skripsi, makalah, dan artikel pada surat kabar atau majalah. Yang kedua itu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini ialah penggambaran suatu benda, tempat, ataupun suasana yang diungkapkan melalui kata-kata, atau dengan kata lainnya, deskripsi ini merupakan observasi melalui panca indera yang diungkapkan dengan kata-kata. Nah, di dalam membuat deskripsi ini, si penulis berharap apa yang dia tulis, apa yang dia lihat dapat dilihat oleh orang lain, apa yang dia rasakan dapat dirasakan oleh orang lain, dan apa yang ia dengar dapat didengar oleh orang lain. Yang ketiga ialah narasi. Nah, narasi ini menceritakan rangkaian peristiwa ataupun pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat ada argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan suatu karya tulis yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Yang kelima itu ada persuasi. Nah, persuasi ini merupakan karya tulis yang di dalamnya berhubungan dengan himbauan kepada orang-orang agar orang tersebut mau mengikuti dan meyakini apa yang dianjurkan di dalam karya tulis persuasi tersebut. Kemudian ada proses dan langkah-langkah menulis. Nah, proses dan langkah-langkah menulis ini perlu dan sangat penting karena saat kita memulai suatu karya tulis, kita harus mengetahui apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh agar karya tulis kita itu benar. Yang pertama ada tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan ini adalah tahap persiapan dan perencanaan menulis. Nah, yang pertama di dalam tahap pra-penulisan ini adalah menetapkan tema atau topik. Masalah atau gagasan dapat kita peroleh dari pengalaman, pengamatan, imajinasi, dan bahkan mungkin pendapat. Nah, dan ada pula hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih topik. Yang pertama, ada manfaatnya dan layak atau tidaknya untuk dibahas. Yang kedua, menarik bagi si penulis. Yang ketiga, itu baik dan benar. Yang keempat,
itu materinya tidak terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Langkah yang kedua dalam menulis yaitu menentukan tujuan penulisan dan bentuk karangan. Nah, tujuan penulisan ini diartikan sebagai pola yang dapat mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Dengan menentukan tujuan penulisan, kita dapat mengetahui apa yang kita lakukan dalam penulisan dan apa saja yang diperlukan, luas lingkup pembahasan, pengorganisasian, dan bahkan mungkin juga sudut pandang yang akan kita gunakan nantinya. Yang ketiga itu ada bahan penulisan. Nah, bahan penulisan ini ialah informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Nah, biasanya itu bahan penulisan ini berisi rincian, contoh, fakta, definisi, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan lainnya. Yang keempat, ada menyusun kerangka karangan. Nah, menyusun kerangka karangan ini ialah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Ada tahap penulisan. Nah, pada tahap ini dibahas semua butir yang ada di dalam karangan yang disusun. Butir-butir yang dibahas dalam karangan tersebut ialah satu, isi karangan. Isi karangan merupakan inti dari karangan itu sendiri. Nah, isi karangan ini berisi pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Kedua, itu ada kosakata atau pilihan kata. Nah, kosakata atau pilihan kata ini merupakan seleksi kata-kata yang dipakai untuk dapat mengekspresikan ide atau gagasan nantinya secara tepat. Langkah yang ketiga dalam menulis yaitu kalimat efektif. Artinya mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan pesan, dan dapat membuat pembaca menjadi ketergantungan atau nagih. Pada langkah menulis yang keempat itu terdapat paragraf. Nah, paragraf ini memberikan batasan paragraf tersusun dari beberapa buah kalimat yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan kesatuan yang utuh untuk mendapatkan suatu maksud. Langkah yang terakhir dalam menulis adalah tahap revisi. Nah, tahap revisi ini adalah langkah yang paling akhir dalam penulisan. Nah, apabila kita telah selesai menulis, kita perlu untuk membacanya kembali agar apa saja yang kurang, apa saja yang perlu untuk ditambahkan, itu kita dapat memperbaharui tulisan lagi. Yang terakhir, menyusun alat penilaian menulis. Nah, penilaian sendiri mengandung arti sebagai suatu proses untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Hasil penilaian ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan tindakan atau perbuatan selanjutnya. Penilaian terhadap hasil latihan menulis dapat dilakukan dengan cara 1. Latihan menyalin, 2. Latihan dikte, 3. Latihan melengkapi dan mencocokkan gambar dengan tulisan, 4. Dengan latihan mengarang sederhana. Dan itulah sedikit penjelasan mengenai materi yang ada pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan, saya minta maaf. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.